menjadi sangat penting. Berikutnya yaitu sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu pertama bersaksi bahwa tidak Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kemudian mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'alallahi azza wajalla. Kalau mereka melakukan hal itu tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat, maka apa? Asamu minni dima'ahum. Darah mereka akan terlindungi dariku. Artinya tidak boleh diperangi lagi. Begitu juga harta mereka dilindungi. Nggak boleh dirampas. Kecuali dengan hak Islam. Hak Islam itu maksudnya apa? Dia tidak mau berzakat. Boleh dipaksa oleh khalifah atau oleh penguasa. Nah, wa hisabum Allah azza wala, dan perhitungannya ya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa ketika orang sudah Islam maka tidak boleh diperangi. Nah, contohnya dia Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat 5 waktu dan mengeluarkan zakat. Nah, kalau mereka sudah melakukan itu, mereka terlindungi baik darah mereka maupun harta mereka, kecuali kalau mereka melanggar, misalnya membunuh orang, maka tidak masalah dia dibunuh lagi yang disebut dengan hukum qisas. Nah, begitu juga kalau dia merampas harta orang, ya tidak masalah, dia dipotong tangannya sebagai sanksi hukum terhadap kejahatan yang dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu ada hadis Rasulullah ketika beliau ditanya tentang ayyi al-a'mali afdal. Jadi indama su'ila an ayyi a'mali afdal, ketika beliau ditanya amal apa yang paling afdal, beliau menjawab as-salatu liwaqtiha. Jadi amal yang paling utama, paling afdal adalah salat pada waktunya. Kemudian fadilah berikutnya, masalus salawatil khamsi kamasali nahrin azbin ghamrin bibabi ahadikum yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Jadi perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai yang azbin, sungai yang tawar, ghamrin yang melimpah, yang ada di pintu gerbang salah seorang di antara kalian. Kemudian karena air itu ada di depan pintunya, ketika dia masuk pasti dia akan melewati air itu setiap harinya 5 kali. Nah, jadi kalau ini perumpamaan ya. Jadi perumpamaan sholat 5 waktu yang waktunya beda-beda itu seperti halnya orang yang di depan rumahnya ada kolam air, di mana setiap kali dia mau masuk dia pasti menerobos air itu 5 kali. Nah, kalau itu terjadi kata Rasulullah, "Fama tarawna dzalika yubqi min darnihi?" Apakah Anda mengira dengan hal itu masih ada kotoran di kakinya? Nah, karena dia setiap kali mau masuk cuci kaki kan 5 kali sehari. Maka kata mereka para sahabat, la syai'a, tentu orang tersebut bersih kakinya. Nah, karena tiap dia mau masuk dia cuci kaki. Qala, maka beliau kemudian berkata,
menjelaskan tentang perumpamaan ini. Fa inna salawati khamsa tuzhibud dunuba kama yuzhibul ma'u ad-darar. Maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan menghilangkan dosa seperti air yang ada di depan rumah tadi menghilangkan kotoran, debu dan lain sebagainya. Itu tentang keutamaan sholat. Kemudian berikutnya yang keenam, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha minadz dzunub. Malam tu'ta kabiratun wa zalika dahara kullahu. Yang keenam adalah kata beliau, kata Rasulullah, tidaklah seorang mukmin, seorang manusia yang muslim, kemudian ketika datang sholat 5 waktu, dia berwudu dengan sempurna, kemudian khusyuk dalam sholat, ruku dalam sholat, kecuali, ini keutamanya, dia akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa terdahulu. Selagi dia tidak melakukan dosa besar. Dan sepanjang itulah dia akan meraih keutamaan. Nah ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat 5 waktu khusus. Berikutnya poin 2 mengenai taksimi sholat ila fardin wa sunnatin wa naflin. Jadi pembagian sholat maksudnya hukum sholat ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang nafal. Dalam mazhab Syafi'i cuma 2 istilahnya, ada fardu, ada sunnah. Tapi dalam mazhab lain ada sunnah, ada nafal, ada mustahab. Tapi sama sebenarnya istilah itu, di mana definisinya kalau fardu atau wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sedangkan sunnah atau nafal atau mustahab itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Nah, sholat itu secara garis besar ada 2 kategori. Ada yang fardu atau wajib, ada yang sunnah atau istilahnya juga ada nafilah, ada mustahab. Silakan siapa yang membaca tentang kategori atau pembagian sholat. Silakan Fatimah baca al-fardu. Ustaz, al-fardu. Al-fardu minas sholati huwa shalawatul khams. Az-zuhur, al-asr, al-maghrib, wal-isya, was-subh. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibad. Man ata bihinna lam yudhayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu indallahi ahdun an yudkhilhul jannah. An yudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahad. In sya'a adzabuhu wa in sya'a ghafara lahu. In sya'a adzabahu. In sya'a adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Nah, ini saya kira pentingnya kita membaca teks ya, karena Anda jurusan bahasa Arab ya harus beda. Jadi baca teksnya itu harus benar. Silakan Fatimah diterjemahkan. Yang termasuk dalam sholat yang fardu itu adalah sholat yang 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yeah. Seperti kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu shalawatin katabahunallahu Langsung alal ibad. diterjemahkan. 5 sholat itu diwajibkan Allah untuk hamba-hambanya. Siapa yang datang dengannya melakukan 5 hal tersebut atau 5 sholat tersebut ya. Barang siapa yang melakukan 5 hal tersebut,
Apa lam yudai dan tidak mengabaikannya dan tidak mengabaikannya eh, sedikit pun. sedikit pun takut Eh, takut karena hak gimana? Istighfaran itu apa namanya menganggap ringan. Oh, Eh, menganggap ringan hak-hak 5 sholat itu karena ya, eh, sungguhnya Allah itu telah menjanjikannya surga untuk masuk surga, masukkan ke dalam surga. masukkan ke Masukannya. dalam surga. Terus Dan siapa yang menjalankannya lam ya'ti bihinna. Ada lamnya sih. dan dan barang siapa yang belum melaksanakannya Ya, dan selalu indallahi ahad, maka Allah tidak punya janji janji baginya gitu padanya. Yaitu janji padanya insya'a adzabahu, apabila Allah menginginkan maka akan mengazabnya, mm, wa insya'a ghafara lahu, dan apabila Allah menginginkan dia akan memaafkannya. ya Beli. ini dalil ya hadis menjadi dalil tentang kewajiban sholat 5 waktu yang disebutkan di atas tadi, yaitu eh, barang siapa yang melakukannya maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sebaliknya, kalau dia tidak melaksanakannya, maka Allah tidak janji. Kalau Allah menghendaki, maka menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka mengampuninya. Yaitu tentang sholat fardu. Kemudian tentang sholat sunnah, ini banyak sekali apa namanya macam dan ragamnya. Kalau dalam mazhab lain disebutkan sunnah ada nafal. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu ada pembagiannya dua. Pertama, dia disebutkan sunnah secara keseluruhan. Nanti sunnah itu ada dua kategori, yaitu sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghair mu'akkadah. Jadi istilah aja yang berbeda. Silakan Lutfiah baca as-sunnah. As-sunnatu minas sholati huwa al-witru wa batul fajri wa idan wal kusuf wal istisqa wa hadhihi sunanun muakkad wa tahiyat Mu'akkadatun. sunanun muakkadatun wa tahiyatul masjid wa rawatib ma'al faraid wa rak'atani ba'dal wudu'i wa salatud duha wa tarawih wa qiyamul lail wa hadhihi sunanun ghairu muakkadatin. Iya, coba terjemahkan. Sunnah dari sholat itu witir, batul fajar, sholat fajar. Nah, itu nanti ada perbedaan pendapat. Batul fajr itu istilah sendiri. Ada juga yang dimaksud batul fajr karena pentingnya dia sebenarnya qobliyatul fajr. Tapi ada yang meyakini bahwa dia sholat sendiri, namanya batul fajr selain qobliyah. Namanya batul fajr. Dalam mazhab Syafi'i disebut juga apa namanya qobliyah al-fajr. Terus Sholat id ya, dan itu 2 id ya. Dua id, yaitu Idul Fitri Idul dan Fitri, Idul Adha. Ya. Kusuf, sholat kusuf. Apa kusuf itu? Gerhana ya. Oh, Gerhana kusuf atau khusyuk itu gerhana matahari atau bulan, sama kusuf juga. Ada yang membedakan, ada kusuf, ada khusyuk. Ya, terus dan sholat istisqa. sholat apa istisqa itu? So, Kalau lagi musim panas ini perlu apa? Hujan. Iya, itu situ artinya minta hujan, minta disiram masanya, maksudnya minta hujan. Terus dan ini adalah sunnah muakkad. iya. Dan Kalau sunnah muakkadah, jadi kena muannas kan? Sunnah muakkadah, ada taknya. Terus dan tahiyatul masjid, iya. dan rawatib, sholat sunnah rawatib ma'al faraid. Apa maksudnya itu? Rawatib ma'al faraid. Istilah lain disebut apa? Sholat sunnah dan Iya, sholat-sholat sunnah apa namanya?
sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Istilah kita apa namanya? Kalau sebelumnya sholat apa? Qobliyah, Qobliyah. Sesudahnya ba'diyah. ya itu disebut rawatib namanya. Rawatib ma'al faraid. Jadi sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Terus 2 rakaat tadi ba'da wudu dan 2 rakaat setelah wudu, ya, dan sholat duha, sholat tarawih, sholat malam, sholat malam maksudnya sholat apa? tahajud. Tahajud. Ya. Dan Terus ini adalah sunnah ghairu muakkadah. iya. Nah, itu sunnah dalam kategori apa namanya di lain mazhab dia ada 2 macam, muakkadah yang sangat ditekankan tapi tidak sampai wajib, ada yang sunnah biasa namanya ghairu muakkad. Berikutnya Hana silakan. Jim. Hana Sofa silakan dibaca. Jim. Hasanan Ustaz. An-naflu. An-naflu huwa ma 'ada sunani muakkadah wa ghairi muakkadah. Makana min salatin matluqatin bilail Mutlaqatin. mutlaqatin bilailin aw nahar. Ya, terus. Ya, situ dulu. An-naflu tuh maksudnya Ya, sholat sama, kalau dalam mazhab saya ya sholat sunnah juga. Cuma istilah mazhabnya namanya an-nafl. Itu ada definisinya di bawahnya. An-naflu huwa dia itu selain sunnah yang sah ada juga sunnah yang enggak apa ya? Nggak sah. selain sunnah yang muakkadah yang ditekankan, Ada selain juga yang tidak ditekan seperti yang tadi disebutkan. Ada 2 kategori, ada yang muakkadah, ada ghair muakkadah. Menurut mazhab selain Syafi'i ada lagi namanya sholat sunnah nafil. Selain yang 2 tadi. Yaitu apa? Makana. Seperti sholat umum ya. Sholat Ya, baik di malam maupun di malam ataupun siang. nanya sholat mutlak atau sholat mutlak. Apa maksudnya sholat mutlak itu? Ada yang tahu maksudnya sholat mutlak itu apa? Sholat biasa sholat aja gitu. Ya, sholat aja, nggak ditentukan sholat apa. Kalau yang ditentukan tadi kan itu ghair mutlak, misalnya sholat witir, sholat duha di pagi hari, Sholat malam, Ustaz. qobliyah, ba'diyah, sholat malam misalnya. Nah, tapi ghair mutlak itu sholat aja. Saya niat sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu sholat mutlak namanya, tanpa menyebut nama sholat sunnah apa. Nah, itu baik di siang maupun di malam hari. Nah, itu juga dianjurkan. Tapi masuk kategorinya namanya an-nafl. Baik, dilanjutkan. Masih anak. Silakan. Syurtu wujubiha wa hiya al-Islam. Fala tujibu ala Fala tajibu ala kafirin. Fala tajibu ala kafirin taqaddumu syahadatain syartun fil amri bis salati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa liqaulihi limu'adzin fad'uhum ila an yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa in ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin lailah. Ya, terjemih. Apa ya? Tadi syurutu wujubiha dari situ. Apa maksudnya?
Syarat Syarat wajibnya sholat. wajibnya sholat yang pertama itu Islam. Terus Fala maka tidak wajib atas Jadi nggak wajib atas orang kafir ya karena nggak kedua kesaksian dulu. Taqaddumu syahadatain, karena mendahului dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu maksudnya. Ya. Karena mendahului 2 kalimat syahadat merupakan syarat dalam perintah melakukan sholat. Ayo Hana, coba diulang. Gimana itu? Karena mendahului 2 kalimat syahadat gitu. Karena mendahului 2 kalimat syahadat merupakan syarat sholat. Perintah melakukan sholat. Fil amri fis sholat. Yaitu hadis Nabi. Coba terjemahkan hadis Nabi. Umir tuh. Dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Dan bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Ya. Dan menunaikan sholat dan membayar zakat. Ya. Dan atas Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam li sahabati Muaz, itu maksudnya. Karena dalil juga ini. Kenapa kaulihin Nabi itu? Karena sabda Nabi atau ucapan Nabi kepada siapa? Pada Muaz. Muaz bin Jabal maksudnya. Apa kata Nabi kepada beliau? Ajaklah mereka, dakwahkanlah kepada mereka untuk apa? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Iya, terus? Jika mereka menaatimu, dalam hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah itu telah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu. Sholat 5 waktu setiap siang dan malam gitu ya. Ya, fi kulli yaumin wa lailah. Sehari semalam kalau kata bahasa kita, atau siang malam. Dalam sehari 5 kali sholat. Berikutnya Zuniko. Syarat yang kedua. Mas. Ya, asani al-aqlu. Ya. Fala tajibu sholatu ala majnunin liqauli sallallahu alaihi wasallam. Rufi al-qalamu an salasa. Anin naim hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Terjem. Yang kedua itu berakal. Yang kedua apa? Dari apa? Tadi judulnya apa? Subjudulnya? Menjelaskan tentang apa? Syarat sholat yang kedua. Iya, syarat sholat yang kedua. Maksudnya syarat wajib sholat yang kedua. Terus? Syarat wajib sholat yang kedua itu ada berakal. Jadi enggak wajib sholat orang gila itu enggak wajib sholat. Iya. Qauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalam, apa yang mustahil? Rufi'al qalam asalnya secara harfiah pena itu diangkat untuk 3 orang. Maksudnya itu tidak dicatat amal perbuatan. Tidak dicatat amal perbuatannya untuk 3 hal. Yang pertama 3 kelompok orang gitu. 3 kelompok orang. Yang pertama anin naim hatta yastayqidha. Orang yang tidur sampai dia itu kebangun. Yeah. Yang
yang kedua wa anisobi hatta yahtalima. Yang kedua itu anak kecil sampai dia tuh mimpi basah atau balik. Ya, terus yang ketiga wa anil majnun hatta yakila. Orang gila sampai dia itu nggak gila lagi atau berakal. Sehat. Nah, sehat akalnya. Ya, terus poin berikutnya syarat ketiga. Salif al-bulug. Fala tajibu ala sobiin hatta yahtalima liqouli alaihi wasallam wa anisobi hatta yahtalima ghairu annahu yu'maru biha wa yusalliha istihbaban liqouli sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bisolah wahum abna'u. Muru, enggak ada tasdidnya. Muru. Oh, murru auladakum bisolah wahum wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr wa fariqu bainahum fil madaji'. Ya. Syarat wajib yang ketiga itu adalah balik. Jadi tidak wajib untuk anak-anak anak kecil tuh sampai dia itu mimpi basah atau balik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa anis sobi hatta yahtalima. Jadi anak kecil itu pokoknya sampai dia mimpi basah atau sampai balik. Ghairu annahu yu'mar biha wa yusalliha istihbaban liqouli sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu akan tetapi gitu. Akan tetapi dia diperintahkan untuk sholat istihbaban dan melakukan salat. Hukumnya apa? Hukumnya liqouli sallallahu alaihi wasallam itu istihbab itu sama dengan sunnah. Mustahab ya, Ustaz. Iya, mustahab ya itu. Boleh. Yaitu karena dalilnya sabda Nabi. Ya, karena dalilnya sabda Nabi, muru auladakum bisolah. Perintahlah. Ya. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sibsinin, dan mereka ketika umur mereka 7 tahun. Ya. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka apabila mereka itu umurnya udah 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Iya. Nah, jadi itu syarat ketiga ya. Jadi balik. Jadi balik itu jangan diterjemahkan dewasa. Karena kalau dewasa dalam bahasa kita itu sesuai dengan undang-undang positif 17 tahun. Padahal balik itu bisa 10 tahun. Ya rata-rata 15 tahun. Makanya jangan diterjemahkan kepada dewasa ya. Karena tidak tepat gitu. Kurang tepat. Nah itu syarat wajib yang ketiga. Berikutnya silakan Abdullah Hamam. الرابع دخول وقتها فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها لقوله تعالى إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي ذات وقت محدد ولأن جبريل نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فقد قال له قم فصلي Sampai di situ dulu terjemahkan sampai auqatis shalah. Syarat yang keempat, syarat wajibnya sholat, yaitu masuknya waktu sholat. Maka tidak wajib sholat, maka tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya sholat atas orang mukminin itu perintah yang terwaktu. Kitaban apa kitaban itu? Kutiba alaikumussalam. Diwajibkan. Ya, kewajiban yang telah ditetapkan. Kewajiban yang telah diwaktukan. Yaitu yang memiliki waktu tertentu. Dan sesungguhnya Jibril turun dan mengajarkan Nabi SAW waktu-waktu sholat. Ya, Iqra. Faqad qala lahu qum fasallih fasalat zuhra hina zalati syamsu
Summa ja'ahul asra faqala qum fasalli. Ja'ahul asru, ya fa'il dari ja'a. Summa ja' oh bukan ja-nya ke Jibril ya, Ustaz. Bukan. Summa ja'ahul asru faqala qum fasalli. Fasalla al-asra hina sara dhullu kulli syai'in mithluhu. Summa ja'ahul maghriba faqala qum fasalli. Fasalla al-maghriba hina wajabati syamsu. Summa ja'ahul isya'a faqala qum fasalli. Fasalla al-isya'a hina ghaba syafqu. Summa ja'ahul fajra faqala qum fasalli. Fasalla hina baraqal fajr. Baik, Summa sampai situ. Ya, sampai situ dulu. Maka Jibril berkata kepada Nabi SAW, tegakkanlah sholat. Maka Nabi pun sholat zuhur ketika matahari di atas gitu ya, Ustaz. Zalati syamsu, ketika tergelincir matahari. Artinya cenderung ke arah barat. Ya, ketika matahari cenderung ke barat. Kemudian datang asar. Ya. Maka Jibril berkata, tegakkanlah sholat pada Nabi. Ya, kum fasalli. Ya. Bangunlah kamu dan sholatlah. Bangunlah dan sholatlah. Maka Nabi SAW sholat asar ketika matahari tenggelam. Masa sholat Gelap ya, asar tenggelam. Hatta sara zillu kulli syai'in misluhu. Sampai bayangan sesuatu itu setara dengan bendanya. Itu masuk waktu asar kan. Jadi kalau ada benda, misalnya pulpen, kemudian kita taruh di sinar matahari. Nah, Yang kalau sama-sama. dia udah sama dan lebih, itu udah masuk waktu asar. Terus? Kemudian datang waktu maghrib. Maka Jibril berkata kepada Nabi, tegakkanlah, bangkitlah, maka sholatlah. Dan maka sholat Nabi, sholat maghrib ketika wajabatis syams. Ay gharabatis syams. Ya, tenggelamnya matahari. Iya. Kemudian datang waktu isya, maka Jibril berkata, bangkitlah, maka sholatlah. Maka Nabi SAW sholat isya ketika ghaba syafaqu. Ghaba asyafaqu. Mega merah yang kuning di sebelah barat itu setelah matahari itu namanya syafaq. Ya. Hina ghaba syafaqu. Ya. Ketika warna merah di barat. Mega merah terbenam atau hilang. Mega merah hilang. Kemudian datang waktu fajar. Maka Jibril berkata, bangkitlah dan sholatlah. Maka Nabi SAW sholat hina baraqal fajr. Benang merah juga ya, Ustaz? Bukan, kalau fajar itu ya ketika terbitnya fajar. Oh, terbitnya fajar. Fajar kan di arah timur, kalau syafaq tadi di arah barat. Terus? Kemudian datang keesokan harinya. Esoknya waktu zuhur, untuk zuhur. Maka berkata Jibril, bangkitlah, sholatlah. Maka sholat Nabi zuhur ketika bayangan di sama bayangan sama panjangnya gitu. Ya, yang bendanya. Terus? Kemudian datanglah waktu asar, maka sama bangkitlah, sholatlah. Maka Nabi SAW sholat asar ketika bayangan lebih dari bendanya. Kemudian datang waktu maghrib, waktan wahidan, satu waktu yang belum lam yazal anhu. Lam yazal anhu. Lam yazal.
masih tetap ada. Yang masih tetap ada. Kemudian datang waktu Isya ketika nisful lail, pertengahan malam. Berlalu pertengahan malam. Pertengahan malam. Kemudian qala salasul lail atau sulusul lail. Sulusul lail, sepertiga malam. Maka sholatlah Nabi sholat Isya. Kemudian datanglah waktu asfarojiddan. Ketika ada asfar itu, ada cahaya yang jelas di sebelah timur, yaitu maksudnya fajar. Maka Jibril berkata, sholatlah dan bangkitlah dan sholatlah. Maka Nabi SAW sholat fajar, kemudian berkata, ma baina hadaini waktun. Antara dua ini itulah waktunya. Maksudnya kan disebut awalnya kapan, akhirnya kapan. Nah, antara itulah yang disebut waktu zuhur, misalnya antara tergelincir matahari sampai benda itu menyerupai bayangannya, atau bayangan itu menyerupai bendanya. Kalau udah lebih saat benda dari bayangannya sampai terbenam matahari itu asar. Mulai dari terbenam matahari sampai hilangnya mega merah di barat itu waktu maghrib. Mulai hilangnya mega merah di sebelah barat sampai terbitnya fajar itu waktu Isya. Antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari itu waktu subuh. Baik, syukran. Siapa lagi yang membaca syarat wajib sholat berikutnya? Abdurrahman. Mana Abdurrahman? Ikra Abdurrahman khamisan. Abdurrahman mawjud? Ada gangguan suaranya kelihatan ini. Alia silakan. Nah, Ustaz. Nah, khamisan. Misal, an-naqo min damil haid wan nifas. Fala tajibu sholat ala haid wala ala nifsa. Nifsa ya, Ustaz? Nufasa. Oh, nufasa. Nufasa hatta tatohar. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, idza aqbalat haidataki ya, Ustaz? Idza aqbalat haidatuki. Oh, idza aqbalat haidatuki fatruki as-shalah. Ya, terjemahkan. An-niqa'u min damai kesucian apa? Dari haid, bersih, dari darah haid dan bersih dari darah haid dan nifas. Ya. Salat wajib salat, maka tidak wajib salat bagi haid, orang yang sedang haid, wala dan tidak wajib salat juga bagi orang yang nifas. Hatta tatahhir, sampai suci, sampai mandi besar. Ya. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena ada sabda Nabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza aqbalat, apabila bertemu haidmu, apabila datang haidmu. Oh, apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah salat. Iya, itu menunjukkan bahwa mereka tidak wajib sholat. Nah, itu yang 5 hal itu yang kita sebut dengan syarat wajib. Karena syaratnya itu macam. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, ini syarat wajib. Artinya kalau orang tidak memenuhi persyaratan ini, dia tidak wajib sholat. Nah, antara lain tadi yang terakhir adalah naqo. Mulai tadi yang kita sebut dengan mukallaf, yaitu Islam, akil, balik, kemudian masuk waktu, dan yang terakhir tadi bersih dari
haid maupun nifas. Nah, itu yang pertama kita sebut dengan syarat wajib. Artinya kalau orang tidak memenuhi 5 tadi, dia tidak wajib. Kemudian ada syarat sahnya. Nah, syarat sihhatiha. Jadi syarat dia sudah memenuhi persyaratan tadi. Persyaratan wajib. Artinya dia udah Islam, akil, balik, kemudian bersih dari haid. Tapi supaya sholatnya sah itu ada juga syarat sahnya namanya. Maka poin mbaknya ini surutus sihat. Jadi silakan siapa yang membaca, Rizka. Nah, Ustaz. Iqra. Surutus sihatiha. Syurutun sihatiha. Wahya al-awal at-taharu minal hadis asghar. At-taharatu minal hadasil asghar. At-taharatu minal hadithil asghari. Hadasil asghar. Ad-dathil asghari wa huwa adamul wudu'i. Wa minal haddathil akbari. Wa ya adamul ghusli minal janabah. Wa minal khaba'ith wa hiya minal khubusi, jama' khaba'is khubusi. Wa minal khubuthi wa hiya najasatu fi taubil musalli au badanihi au badanihi au badan au badanihi au makanihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yuqbalullahu sholatan la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Iya, coba terjemahkan. Syarat sah pertama itu syarat sahnya apa? syaratnya bertoharo, bersuci. Enggak. Sihatu, haknya diterjemahkan. Surutu sihatiha. Syarat sahnya apa? Syurutun sihatiha, syarat sahnya sholat. Iya, betul. Yaitu pertama. Yaitu yang pertama toharoh, bersuci. Bukan bersuci. Suci dari hadas kecil. Ya. Dan dengan wudhu. Ya. Wa ada wudu'i. Wa minal hadatsil akbari, dan hadas besar. Itu dihilangkan dengan mandi junub. Ya. Dan wa minal khaba'is wa wal khubuti wa najasah fi taubil musalli. Dan dari khubus itu maksudnya kotoran yang dimaksud. Dan dari kotoran dan najis. Yang dimaksud kotoran itu Pak najis ya. Ya. Dan dari kotoran dan najis di fi taubil musalli, dari pakaian yang buat sholat, ya, atau badan atau tempat. Iya. Sesuai perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu tidak menerima sholat kecuali bagi orang-orang yang bersuci. Iya. Nah, ini syarat sah yang pertama. Jadi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, berarti kalau dia punya hadas kecil artinya tidak berwudu, atau punya hadas besar belum mandi, maka dia tidak sah sholatnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, siapa yang baca? Dihya. Dihya. Ustaz. Iqra. Sanian. Mana Dihya? Sanian suratul Satrul Aurati. Satrul Auriyah. Satrul
aurati. Aurati. Liqaulihi ta'ala khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Fala tasihhu salatu maksyufi aurati. Al-aurati. Iziz zinatu fis siyabi ma yastarul Ma aurati. yasturul aurata. Ma yasturul al-aurati. Aurata. Aurata. Coba terjemahkan. Menutup aurat itu. Iya. Menutup aurat sesuai qala ta'ala. Bawalah zinatakum perhiasan kalian. Inda kulli masjidin. Di setiap masjid. Iya, apa maksudnya? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Artinya berpakaianlah yang berpakaian bagus dengan bagus ya, Ustaz. Ketika kamu masuk ke dalam masjid. Iya, terus fala tasahu janganlah salat dengan itu aurat bukan terbuka. Jangan, tidak artinya. Oh, tidak. Tidak salat tidak sah salat maksyufil aurati. Salat dengan aurat yang terbuka. Iya, terus iziz zinatu fisyabi. Karena perhiasan ada di pakaian gitu. Ada di pakaian. Iya, terus dan ma yastarul aurat. Aurata. Karena itu yang menutupi aurat. Iya, pakaian itulah yang menutup aurat. Terus selanjutnya wa auratu ar-rajuli ma baina surratihi rukbataihi wa auratu al-mar'ati fima ada wajhiha wa kaffaiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimarin. Artinya wa auratur rijal kemaluan laki-laki, aurat laki-laki ya. Terletak di antara perut pusar. Ya, pusar dan lutut. Kedua lututnya. Dan kedua lututnya. Itu aurat siapa? Laki-laki. Ya, terus yang kedua aurat perempuan. Dan aurat perempuan di antara tapi ada selain wajah. Dan wajah dan tangan. Kedua telapak tangan. Jadi sekujur badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Terus dalilnya? Allah tidak menerima salat wanita yang sedang haid, Ustaz. Maksudnya itu sudah haid, artinya wanita dewasa. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balik. Iya, sudah balik kecuali dia berhijab. Iya, artinya menutup aurat. Iya. Terus dalil lain. Wa qaulihi lamma su'ila an sholatil mar'ah fi
Dir'i. ad-dir'i al-khimari bi ghairi izarin. Ya. Dan beliau berkata, wa qawlihi, dan sabda beliau gitu. Dan sabda beliau ketika ditanya, sabda beliau menjawab ketika ditanya, tentang wanita, tentang sholat wanita, yang menggunakan al-khimar. Adir itu baju perang ya. Adir baju perang. Baju perang dan apa khimar itu? Keledai. Itu pakai H kalau keledai, ini pakai kho. Kerudung. Kerudung. Iya. Baju perang dan kerudung. Tanpa kain. Tanpa kain. Iya. Maka beliau bersabda, faqala idza kana ad-dir'u sabiqan bi ghatti duhura qadamaiha. Jika panjang baju perang tersebut ya, Set? Iya. Jika panjang baju perang tersebut menutupi punggung kedua telapak kedua telapak kakinya. Nah, berarti sah. Tapi kalau tidak menutupi semua, termasuk tadi kedua kakinya, berarti tidak sah. Nah, itu menunjukkan bahwa aurat perempuan itu di dalam sholat, yaitu menutup sekujur badannya, kecuali apa tadi? Kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Kedua telapak tangan. Maka termasuk yang wajib itu tadi kedua mata kakinya, kedua kakinya. Berikutnya yang ketiga, silakan yang belum. Muhammad Adam, mana Adam? Iqra ya Adam, istiqbalul qiblah. Salisan istiqbalul qiblah. Apa istiqbal itu? Menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat ya. Idla tasuhu bigoiriha biqaulihi ta'ala wa itsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra ayil masjidil haram ghaira anna al-ajiza an istiqbaliha li khawfin aw maradin wa nahwihima yasqutu anhu hadha syartu li ajzihi kama anna al-musafira lahu an yatanaffala ala dhahri dabbatihi haitsuma tawajjahat lil qiblati wa li ghairiha iz ru'ya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi wa huwa muqbilun bin Makkah ila al-Madinati haitsuma tawajjahat bihi. Ya. Syarat sah salat yang ketiga. Ya, untuk syarat sah salat yang ketiga itu menghadap kiblat. Ya. Apabila bukan iza ya, karena tidak sah tidak menghadap kiblat. Iya, ya karena sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Terus seperti dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahai suma kuntum, dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Ya. Mawallu wujuhakum syatra. Maka
arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Iya. Maka itu ada tafsirnya, maksudnya satra itu ai al-Masjidil Haram. Jadi dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Terus, Wairo Anna? Wairo Anna ajiz. Akan tetapi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat karena takut, atau karena sakit, atau karena yang lain daripada kedua tersebut, maka gugurlah syarat ini. Nah, jadi kalau mereka memang ada kekhawatiran dalam perang segala macam tidak bisa mengarahkan wajahnya ketika sholat ke arah Masjidil Haram, maka itu menjadi gugur syaratnya, artinya tidak apa-apa. Kenapa? Li'ajizihi, karena dia tidak mampu melakukannya karena takut tadi. Sebagaimana juga orang yang bepergian itu boleh melakukan sholat sunnah. Ayatnya apa? Sholat sunnah di atas, kalau daba itu dulu itu tunggangannya, hewannya. Kalau sekarang ya kendaraannya. Boleh melakukan sholat sunnah di kendaraannya. Kemudian haitsuma tawajjahat lil qiblah. Selagi dia wajahnya mengarah ke arah kiblat ataupun ke yang lainnya. Jadi meskipun di awalnya dia harus menghadap kiblat, tapi setelah itu dia menghadap kemana saja boleh kalau dalam kendaraan tadi. Kenapa? Karena Nabi pernah disaksikan beliau melakukan sholat di atas kendaraannya dan menghadap dari Mekah ke Madinah dan juga mengikuti arah hewan itu. Maka bisa berubah-ubah. Kadang-kadang menghadap barat, kadang-kadang menghadap timur, selatan, utara. Maka itu tidak masalah. Yang penting di awal sholat dia menghadap kiblat. Nah itu dalam sholat sunnah itu dibolehkan. Berikutnya, poin keempatnya adalah mengenai fardu sholat atau juga disebut rukun sholat. Wasunanuha juga akan menjelaskan tentang yang sunnah-sunnah dari sholat itu. Wa makruhatiha, hal-hal yang makruh. Wa mubtilatiha, dan juga hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Wa ma yubahu fiha, dan apa yang dibolehkan di dalam sholat itu. Silakan Nadia. Furuduha. Ustaz. Al-awal furuduha. Furudus shalah ya al-qiyamu fil faridah lil qadiri alaih. Fala tasihul faridah min julusin lil qadiri ala al-qiyami liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam li Imran ibnu Hasin. Sholli qa'iman fa illam tastati' faqa'idan fa illam tastati' fa ala jambi. Coba terjemahkan dulu itu. Ya. Fardu salat yaitu. Fardu salat yaitu yang pertama melakukan fardu. Al-qiyam apa qiyam itu? Berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Bagi yang sanggup. Iya, bagi yang sanggup atau bagi yang mampu. Terus? Maka tidak sah sholat ya. Dalam keadaan duduk. Sholat fardu gitu kan. Pada saat fardu itu maka tidak sah sholat fardu. Maka tidak sah sholat fardu dalam keadaan duduk. Iya. Bagi orang yang mampu berdiri.
berdiri. Jadi yang mampu berdiri nggak boleh duduk, kecuali kalau nggak mampu. Dalilnya apa? Dalilnya Firman Allah. dan firman Allah, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah dan pada Allah dan dengan kekhusyuan. Dengan kekhusyuan. Maksudnya berdiri untuk melakukan apa? Berdiri dalam melakukan sholat. Iya, jadi waqumu lis-sholati lillah. Jadi berdirilah kalian dalam sholat karena Allah dalam keadaan khusyuk. Terus dalil yang lain? Di dalil yang lain, faqaulihi Rasul sallallahu alaihi wasallam li Umran ibnu Hasin, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Sholatlah dengan berdiri, jika tidak bisa maka dengan sambil duduk. Sambil duduk. Dan jika tidak bisa maka sambil apa jambin itu? Berbaring. Berbaring. Ya, miring artinya berbaring itu di lambungnya. Terus berikutnya? Yang kedua, an-niyatu. Fahiya azmul qalbi ala ada'i sholatil ma'iyah. Mu'ayyanati. Mu'ayyanati. Ya qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Iya, terjemahnya. Kedua, itu niat. Yaitu niatnya definisi apa definisi niat itu? Azmul qalbi, tekad hati itu. Tekad dari dalam hati untuk melakukan sholat. Sholat tertentu, muayyana itu apa? Sholat zuhur, apa sholat asar gitu. Untuk melakukan sholat tertentu. Ya. Sesuai dengan dalil, semua perbuatan bergantung dengan niat. Iya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai atau mendapat pahala atau sah kalau disertai dengan niat. Ya, kalau tidak berarti tidak sah. Maka niat menjadi rukun. Taib salisan. Takbiratul ihram bilafzi Allahu Akbar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah at-tuhur wa tahrimiha wa tahrimuha at-takbir wa tahliliha taslimu. Iya. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Iya. Berdasarkan dalil, kunci dari sholat itu adalah suci. Dari sholat itu adalah bersuci. Ya, dan mengharamkannya, maksudnya takbiratul ihramnya. Mengharamkan atau takbiratul ihram. Membaca apa? Takbir. Membaca takbir Allahu Akbar. Ya. Terus? Wa tahliha wa taslim. Dan takbir menghalalkannya adalah dengan memberi salam. Tahlil itu taslim, ya. Dan menghalalkannya dengan salam. Iya. Iya, syukran. Ya. Pak Ajis ya. Ya, makasih. Ya, ya. Syukran. Terus selanjutnya, nah itu yang kita sebut dengan fardu sholat atau rukun sholat ya, atau wajib sholat. Itu sama istilahnya, fardu sholat, rukun sholat, wajib sholat yang harus ada. Ini tiga rangkaian ini satu kali pekerjaan. Di saat dia berdiri, kemudian berniat, dan niatnya itu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika orang berdiri mengucapkan Allahu Akbar, maka di situ ada tiga rukun. Ada berdiri, ada niat, ada takbiratul ihram. Yaitu baca Allahu Akbar. Terus berikutnya yang lain, siapa yang belum? Fatimah.
Khalas Ustaz. Oh, kelas. Terus siapa nih? Hana? Hana Sofa? Mana kholas Ustaz? Jadi siapa yang belum? Ifa? Ifa mana Ifa? Ya, Ustaz. Baik, Rabi'an. Rabi'an qiraatul Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Amruhu bil qiraah. Id innahu ma'murun bil insati li qiraati imamihi bi qaulihi ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbaral imamu fakabbiru. Idza kabbaral imamu fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Wa idza asarral imam qara'al ma'mum wujuban. Ya, silakan terjemahkan. Yang keempat itu membaca Al-Fatihah. Ya. Di kaulihi itu seperkataan Rasul tidak sah gitu, tidak sah Ya, sholat tidak bagi sah orang salat. yang tidak membaca Al-Fatihah. Terus? Kecuali dia tertinggal dari imam gitu. Tasqutu anil makmum, gugur kewajiban bagi makmum. Gugur kewajiban bagi makmum. Tidak jahar. Kalau tertinggal bacaan imam. Kan, jahar itu apa jahar? Apabila imam membacanya jahar atau nyaring. Terus? Halo. Anak. Ya, iya, Ustaz. Apabila imam membacanya nyaring. Iya. Terus? Karena ketika itu dia diperintahkan untuk apa? Innahu ma'murun bil insat li qiraati imamihi. Karena ketika itu, maksudnya ketika imam bacanya jahar, maka si makmum diperintahkan untuk diam. Insat itu diam mendengarkan li qiraati imamihi, bacaan imamnya. Nah, sesuai dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka simaklah bacaan tersebut dan diamlah. Maka selain mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ketika imam membaca Fatihahnya jahar, maka si makmum tidak wajib membaca Fatihah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap wajib, tapi tempatnya ketika imam baca surat. Jadi ketika imam baca surat Al-Fatihah, makmum dengerin. Nah, kemudian ketika imam membaca surat karena sunnah, maka di saat itu makmum membaca Al-Fatihah. Itu kalau bacaan imamnya nyaring karena sholat di malam hari, baik itu maghrib, isya maupun subuh. Nah, tetapi kalau di siang hari tentu sir, maka setiap makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik menurut mazhab Syafi'i maupun mazhab lain. Kemudian berikutnya, ini dalil juga, idza kabbarul imam fakabbiru.
Nah, kalau imam sudah bertakbir, maka makmum segera bertakbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imam membaca Fatihah, maka makmum mendengarkan, menyimak. Wa idza asarral imam qara'al makmum wujuban. Apabila si imam membacanya sir, tidak terdengar, maka wajib bagi makmum membaca Fatihah menurut seluruh mazhab. Kemudian berikutnya ar-ruku. Rukun yang kelima adalah ruku. Kemudian ar-raf'u minhu. Yang keenam adalah bangun dari ruku. Qauli salatu alaihi salatu wassalam lil musii salatuhu. Karena ada sabda Nabi SAW kepada orang yang sholatnya tidak benar. Musii salatuhu. Yang sholatnya jelek, sholatnya tidak benar. Beliau menegur serta mengatakan summarka hatta tatma'in. Kemudian kamu ruku disertai dengan tomakninah. Tomak itu tenang dalam ruku. Jadi ada 4 tempat di mana disertai dengan tomakninah. Ketika ruku beserta tomakninah, ketika iktidal tegak lurus dari bangun dari ruku juga itu ada tomakninah. Ketika sujud juga ada tomakninah. Ketika bangun dari sujud duduk di antara 2 sujud juga beserta tomakninah. Nah itu tomakninah itu kalau dalam mazhab Syafi'i bisa digabung. Tadi ruku beserta tomakninah, i'tidal beserta tomakninah, kemudian sujud beserta tomakninah, kemudian duduk di antara 2 sujud bersama tomakninah. Nah, jadi digabung menjadi rukun sholat jadi 14. 13, tapi kalau diurai yang 4 itu berarti 17. Kemudian ada sujud, kemudian bangun dari sujud. Jadi sujud, kemudian bangun dari sujud, karena ucapan Nabi kepada orang yang sholatnya tidak baik, sumajud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu sujud sampai tenang dalam kondisi sujud, maka sujud berserta tomakninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangun dari sujud sampai duduk tenang, maka duduk antara 2 sujud itu juga ada tomakninahnya. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Kemudian yang ke-9, tumakninatun fir ruku'i wasujud wal qiyami wal julus. Ini tempat di mana harus ada tomakninah. Tomak itu duduk sejenak, berhenti sejenak, kira-kira baca 1 tasbih, baik dalam kondisi ruku, dalam kondisi sujud, dalam kondisi tegak lurus, qiyam atau i'tidal, dalam kondisi duduk di antara 2 sujud. Jadi ada 4 tempat di mana diwajibkan tomakninah. Dalam posisi ruku, dalam posisi sujud, dalam posisi berdiri, dan dalam posisi duduk yang disebut dengan duduk antara 2 sujud. Karena ada ucapan Nabi, sabda Nabi kepada orang yang buruk sholatnya. Dia mengatakan hatta tatma'inna. Sampai kamu berhentinya itu ada tenang. Tidak boleh kayak capung, cebok kalau kata bahasa kita. Dan zakarallahu dzalika fir ruku' wasujud wal julus, dan itu dikatakan oleh Nabi kepada musii'us salat, di mana dia tidak melakukan ruku beserta tomakninah, sujud juga tidak, julus juga tidak. Maka itu dijelaskan. Wa zaraka lahu al-i'tidal fil qiyam. Begitu juga ketika i'tidal. Nah, apa yang disebut dengan tomakninah itu? Secara harfiah tadi tenang. Ini hakikatnya, definisinya tomakninah itu ayyam kusa ar-raqi'u wasajidu wal jalisu awil qa'imu ba'da istiqrari a'dhahi zamanan biqadri ma yakun. Jadi yang dimaksud tomakninah itu ketika orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang duduk, orang yang berdiri, setelah posisi tubuhnya itu sudah normal, sudah tetap, maka itu yang disebut tomakninah. Dan pada saat itu
si orang yang ruku atau sujud al-jalis, al-qaim, yang duduk maupun yang diri, dia bisa dikatakan sudah meraih tumak-nina kalau kira-kira dia tenangnya, tidak bergeraknya itu minimal baca tasbih 1 kali. Subhana rabbiyal azim. Kalau dia baca itu, otomatis dia dapat tumak-nina dalam posisi ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud maupun i'tidal atau qaim. Wa ma zada ala hadzal qadri wa huwa sunnatun. Adapun dia bacanya lebih dari itu, yaitu 3 kali, itu hukumnya sunnah. Minimal 1 kali. Dia sudah mendapatkan tumak-nina. Kemudian assalam. Assalam maksudnya memberi salam. Al-julusu lis-salam, juga duduk untuk memberi salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya duduk antara 2 sujud duduk tahiyat akhir. Maka tidak boleh orang yang sholat itu tanpa salam. Wala yakhruju minas shalah bi ghairi salam. Wala yusallimu illa wa huwa jalisun. Dan dia tidak boleh memberi salam kecuali masih dalam posisi duduk. Jadi jangan bangun baru salam, nggak boleh. Kemudian kata Rasulullah wa tahliluha at-taslim. Jadi menghalalkan sholat itu maksudnya yang tadinya haram makan minum, tapi setelah dia menghalalkan dengan cara memberi salam, maka makan minum menjadi boleh lagi seusai sholat. Kemudian berikutnya at-tartib bainal arkan. Tartib itu urutannya sesuai yang disebutkan tadi 1 sampai 12. Dalam konteks ini ada yang mengatakan 13 atau 17. Jadi harus tertib. Maka tidak boleh baca Fatihah sebelum takbir. Takbiratul ihram. Tidak boleh sujud sebelum ruku. Karena kondisi sholat itu seperti yang dipahami dari Rasulullah dan diajarkan oleh para sahabat, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lakukanlah sholat oleh kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka tidak boleh mendahulukan yang seharusnya diakhirkan atau sebaliknya mengakhirkan yang seharusnya didahulukan. Kalau tidak konsisten atau tidak melakukan semacam itu, yaitu tertib, maka sholatnya batal. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya, karena waktu sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Kepada kelompok 2 yang belum sempat presentasi pada siang hari ini, maka tetap pada minggu yang akan datang mempresentasikan yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu mengenai sholat dan selak beluknya. Tolong nanti jangan sampai terlambat lagi. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwatil a'izza, nazran li'annal waqta qad intaha, naktafi bihadzal qadar wa syukran ala musyarakatikum fi hadhil muhadarah wa ila liqa fi yaumil al-isnainil qadim bi masyiatillah wa astaudiukumullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Tolong kepada ketua kelas ya, jangan lupa absen, catat.